Ketika Abdul Somad menghadap ke depan, apa yang disampaikan Abdul Somad? Bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini. Kalau mau melihat iman orang bukan sekedar jubahnya. Kalau mau melihat iman orang bukan sekedar berapa kali dia ke Makkah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Pandanglah bagaimana dia memuliakan tamu-tamunya. Abdul Somad sebetulnya tidak lagi sebagai tamu di Nangro Aceh Darussalam. 41 titik dari mulai Pulau Sabang, Semelu sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai entah kemana-mana, lupa nama-namanya. Dari mulai yang airnya panas di tepi pantai sampai dibawa saya ke gunung yang mandi macam mandi air es. Sudah dibawa saya ke semua tempat. Siapa yang membawa saya keliling Nangro Aceh Darussalam ini? Haji Fadil Rahmi, yang hari ini kebanggaan kita, DPD Nangro Aceh Darussalam. Tapi terus terang, selama beliau jadi anggota DPD, baru sekali inilah saya ceramah. Bukan beliau tidak mau membawa saya ke Aceh, jadwal saya penuh. Setiap kali dia ngajak, kapan kita bisa? Penuh, brother. Kapan kita bisa ke Aceh? Penuh, guys. Akhirnya beliau kena fitnah. Kacang lupa kulitnya. Ini bukan cerita masalah kacang kulit kacang. Ini masalah jadwal kita penuh. Malam ini semua fitnah itu hilang. Akhirnya kami pun datang. Cuman yang membanggakan hati saya, Tengku Fadil Rahmi tak berubah sedikit pun, masih seperti yang dulu. Masya Allah. Dulu bayangan saya setelah jadi anggota DPD, dia sombong, hidungnya naik ke atas, datang pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai topi main golok, pakai helm, pakai jaket Grab. Ternyata masih seperti waktu kami keliling dulu, pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, tetap pakai celana di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata begitulah persahabatan. Bersahabat kami di dunia ini, bersahabat kami di Banda Aceh. Doakan supaya bersahabat juga kami dalam surga Jannatul Firdaus. Nah, di mana kami bertemu lagi setelah 9 bulan tak berjumpa? Dicatat oleh catatan malaikat di Masjid Kecil Lumi, Banda Aceh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, kami tidak sanggup menghadiahkan masjid untuk ayah mak kami yang sudah meninggal. Bacakan Quran. Apa kata Imam Nawawi menurut mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau kau bacakan Quran sekhatam 30 juz, hadiahkan pahalanya kepada almarhum, fahuwa hasanun, the best, mantap. Bacakan Quran 30 juz. Nggak sanggup 30 juz Quran? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, bacakan surat ya Yasin. Tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran untuk ayah, untuk emak, Al-Fatihah. Itulah yang paling pendek. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ingat, Banda Aceh kota di tepi laut. Kalau kau tak sanggup membacakan Al-Fatihah untuk ayahmu, untuk emakmu, pergilah kau ke tepi laut, terjun aja kau ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada duit, gajian, belikan beras 10 kilo, belikan minyak 1 kilo, belikan gula 1 kilo, belikan sarden 10 botol, belikan susu 10 saset, belikan kopi, belikan gula, bungkus, antar ke rumah fakir miskin, antar ke rumah anak yatim. Niatkan untuk almarhum ayah, niatkan untuk almarhum ibu. Besok hari Sabtu, bawa anak, bawa menantu,
pergi ke panti asuhan. Siap? Besok siang. Saya tanya sekali lagi, besok hari Sabtu, hari Ahad, siapkah membawa nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan? Awas yang bilang siap. Bawa ke sana, tanya, Bapak Ketua Panti, kami mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, kami tak sanggup bangun masjid, kami tak sanggup bangun baca Quran, kami tak sanggup membangun musalla, kami tak sanggup wakaf tanah, kami mau sedekah nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Keluarkan, kami mau kasih makan siang semuanya. Enggak, 2 bungkus saja. Bapak 2 bungkus, ibu 2 bungkus, adik-adik 2 bungkus, bapak polisi agak banyak sikit, 10 bungkus. Maka insyaallah pahalanya sampai. Amin. Bangun masjid sampai, sedekah air minum sampai, sedekah nasi bungkus sampai, sedekah duit sampai, baca Quran sampai. Maka beruntung bertuah yang hadir malam ini, bukan sekedar ceramah tabligh akbar, tapi setiap melihat masjid ini teringatlah dia, ini sudah dilakukan Haji Harun dan anak keluarganya. Apa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita? Memang tak tertulis di dinding, tidak ada ditulis, ini kami lakukan untuk ayah kami. Apa yang kau lakukan untuk ayah emakmu? Tak ada. Tapi ini adalah saksi, ini berjanji kepada kita semua. Malam ini kita dimuliakan, padahal persiapannya hanya beberapa hari saja. Disiapkan pentas, dibentangkan karpet tebal, dibuatkan baleho. Masya Allah. Qori yang diundang, qori juara internasional, hadir bersama kita, Al-Mukarram Haji Darwin Hasibuan. Qori internasional, ditulis qori internasional. Cuman pas giliran Ustadz, tak ada Ustadz internasional. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz ini gila-gila pujian aja. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya malam ini malam, mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan kesempurnaan. Amin. Ustaz Somad, malam kemarin hujan, malam sebelumnya hujan, bisa malam ini Allah berikan cuaca yang begitu indah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, angin sepoi-sepoi, perut kenyang, mata kendor. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di depan ini, wajah-wajah milenial, anak-anak muda. Hai guys, apa kabar? Sehat? Gimana cincin saya? Mantap? Bukan main-main ini. Dan pikir main-main ini saya bawa tidur takut hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, habis 20 menit. Gak mungkin jam saya bohong, baterainya baru diganti. Pelajaran yang pertama, ketika Abdul Somad menghadap ke depan, apa yang disampaikan Abdul Somad? Bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini. Insya Allah. Sekarang ke arah ibu-ibu. Ustaz, kok ibu-ibu duluan? Kita diutamakan sebelah kanan, baru sebelah kiri, nanti belakang. Kiri itu kan tangan cebok. Ibu-ibu sehat? Ini dikasih besi supaya mereka tidak diterkam oleh ibu-ibu garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Kalian yang muda-muda, tengok saya saja. Jangan kalian tengok anak gadis di sana. Ngintip-ngintip sikit dari balik-balik besi itu boleh. Cuman masalahnya yang kalian tengok anak gadis, yang senyum emaknya. Di antara kehebatan perempuan, perempuan itu suka bersolek dan berhias, betul? Kalau ada laki-laki yang suka bersolek berhias, itu laki-laki yang agak-agak keperempuanan. Kok laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki.
pandanglah masjid ini penuh dengan solek dan hiasan. Itu kalau memandang ke atas, itu yang di atas kecil-kecil itu mengingatkan kami kepada Mesir, Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Al-Husain, Masjid Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Itu atas itu adalah ukiran-ukiran khas Mesir. Maka malam ini melihat masjid kecil Lemi, hilang rindu kami ke Mesir. Turun ke bawah, yang di atas kubah itu, ukiran indah itu adalah ukiran Maroko. Maka melihat dinding masjid kecil Lemi, hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko. Mau ngasih tahu saya alumni Mesir dan Maroko itu. Ini kalau dilihat ini yang melengkung ini, melengkung 3 ini di mana ini? Ini adalah lengkungan kubah masuk pintu Masjid Al-Hamra di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Jadi berapa negara ini? Mesir, Maroko, Spanyol. Masya Allah. Ini ukiran-ukiran ini Pak Ustadz nggak tahu saya dari mana. Tapi yang jelas cantik lah pokoknya. Kalau masuk ke dalam, pandang pangkal kepala tiang-tiang, mengingatkan kita tiang-tiang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki nanti insyaallah. Itu emas hebatnya masjid kecil Lemi, di dalamnya emas tapi pintunya nggak pakai jeruji besi. Luar biasa, menunjukkan di sini aman, tak ada pencuri. Tapi saya tetap juga beberapa menit ceramah saya tengok jatuh apa enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaligrafinya indah, lampu-lampunya mengingatkan kita pada taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga. Malam ini mata kita dimanjakan dengan kenikmatan, tak berhenti-berhenti saya melihat menara dengan lampu kelap-kelipnya. Di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip, tapi rupanya bola mau putus. Tapi di sini memang kelap-kelip. Tak bosan. Saya rekam tadi ketika Ustadz Darwin mengaji, saya ambil rekam, naik ke atas, mau nampakkan relief-reliefnya, terus kepada ibu-ibu, pas 1 menit nanti akan di-share di Instagram, like and share. Wow. Untuk apa? Mata perlu hiasan-hiasan yang indah. Malam ini keduanya dapat. Mata melihat hiasan yang indah, telinga mendengarkan suara yang merdu dari lantunan Qori internasional. Tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau, kering kerontang, ditanamlah hijau-hijau pohon. Ini bukan pohon sawit, pohon betul, pohon korma kan? Pohon korma ini luar biasa, tapi nampaknya belum ada yang berbuah. Di tempat kami di Pekanbaru Riau itu keliling pohon korma, Masjid Agung An-Nur namanya, tidak ada yang berbuah. Akhirnya datanglah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kola. Diteliti sama Mr. Kola, dilihatnya, rupanya korma yang ada di pinggir masjid itu semuanya korma jantan, nggak ada betina. Itu menunjukkan LGBT tidak produktif. Tapi alhamdulillah di Aceh kita tidak perlu menghadirkan pakar korma dari Thailand. Anda ingin korma Anda diperiksa, segera datang ke kebun korma Barbate sebelum tanggal berikut ini. Hanya 15 menit dari airport. Anda yang datang dari Brunei Darussalam, datang dari Singapura, datang dari Malaysia, datang dari Patani Thailand Selatan, datang dari Moro Filipina, datang dari mana-mana, silakan datang nikmati alam Aceh yang indah. Dan yang paling menyenangkan hati adalah Islami. Semua apa perempuan yang di pesawat itu? Pramuga, saya ngetes saja. Semua pramugari begitu sampai Kuala Namu
mereka pun bersiap-siap pakai jilbab, pakai celana panjang, pakai rok panjang. Maka Anda mau datang wisata religi, datang ke Banda Aceh, jangan lupa mampir ke Masjid Kecik Lumi. Nikmati wisata religi, cantik dan indah. Saya sudah melihatnya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, potong 1 menit, subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang manusia ini suka pada keindahan-keindahan, hiasan-hiasan, ukiran-ukiran, tapi dalam Islam mengukir patung haram. Membuat manusia bentuk hewan, bentuk yang bernyawa haram. Lalu seni itu kemana? Darah seni disalurkan lewat daun-daun bunga-bunga. Daun-daun bunga-bunga boleh, arsitektur cantik ukiran boleh, lampu-lampu kaligrafi boleh, ukiran-ukiran karpet, gambar-gambar ornamen yang cantik boleh, bunga-bunga silakan. Lihat bunga kita, Masya Allah, bunga asli. Di tempat lain kadang dipegang plastik, ini asli, luar biasa. Tidak ada pencitraan di Banda Aceh. Asli, bunga hidup, bunga asli, luar biasa. Hebatnya, suburnya tanah Banda Aceh, dari semen pun tumbuh bunga-bunga yang ini, luar biasa. Oh, ada potnya.